Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan yang baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, rahasia doa dijawab Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu. Sungguh Engkau sangat baik dan teramat baik. Kami percaya kami ada sampai hari ini karena kemurahan dan kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti firman Tuhan. Terlebih kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lukas pasal pertama, ayat ke-5 sampai ayat yang ke-7. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat yang 24 dan ayat 25. Beberapa lama kemudian Elisabet, istrinya, mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Saudara, kalau kita perhatikan di ayat ke-7, Elisabet disebutkan mandul. Kata mandul artinya tidak produktif. Kata mandul artinya secara manusia tidak mungkin punya anak. Nah, Zakaria dengan istrinya, Alkitab bilang hidup dalam takut akan Tuhan dan tidak bercacat. Namun demikian mereka mengalami pergumulan berat, yaitu tidak mempunyai keturunan. Kalau kita pelajari, bagi bangsa Israel, apabila tidak mempunyai keturunan, itu merupakan sebuah aib. Karena keturunan adalah hal yang penting bagi bangsa Israel. Keturunan akan mewariskan marga, harta, serta tahta daripada keluarga itu. Namun saudara, apabila kita perhatikan bagaimana seorang Zakaria sekalipun mengalami pergumulan, dia tetap membawa perkara tersebut ke hadapan Tuhan melalui doa. Dan kalau kita baca di ayat 25, ketika Zakaria
membawanya dalam doa. Maka di ayat 24-25 Elisabet mengandung. Lalu kemudian di ayat 25 dikatakan menghapuskan aib daripada keluarga Zakaria. Doa itu mampu mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari Zakaria kita belajar, sekalipun mandul, tidak produktif, namun kalau Tuhan sudah bekerja, maka sesuatu yang mandul, yang tidak mungkin, bisa menghasilkan keturunan. Untuk itu saudara, jangan menyerah. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari bawa perkara tersebut di hadirat Tuhan melalui doa. Saya perhatikan, kalau kita perhatikan, ada beberapa rahasia doa dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, doa yang dijawab Tuhan rahasianya harus dengan konsisten. Kalau kita perhatikan Zakaria, dia tetap berdoa, tetap berharap, sekalipun kenyataan istrinya mandul. Zakaria berfokus kepada Tuhan, bukan kepada kenyataan. Jadi konsisten itu sesuatu yang sangat bernilai. Kata konsisten itu menyentuh hati Tuhan. Nah, Zakaria berdoa itu cukup lama. Bukan 1-2 tahun, tapi puluhan tahun dia berdoa untuk istrinya. Dia konsisten. Dan konsisten itu yang membawa dia kepada mujizat. Lalu kemudian Zakaria, kalau kita perhatikan, dia berdoa dengan melibatkan Tuhan. Artinya harus ada kepentingan Tuhan di situ. Sahabat kekasih Tuhan, Tuhan menjawab doa Zakaria karena ada kepentingan Tuhan melalui mereka, melalui keturunan mereka, yaitu untuk mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Kristus. Untuk itu tidak heran bagaimana keturunan daripada Zakaria itu melakukan perkara-perkara yang ajaib untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi ketika kita berdoa untuk doa dijawab Tuhan, harus ada kepentingan Tuhan di situ, bukan kepentingan pribadi. Lalu kemudian yang terakhir, rahasia doa dijawab Tuhan adalah fokus kepada Tuhan, bukan kepada keadaan. Kalau kita hanya berfokus kepada keadaan, nyatanya, faktanya Elisabet mandul, maka kita akan menyerah di situ. Tapi kalau kita berfokus kepada kuasa Tuhan, itulah rahasia doa dijawab Tuhan. Ketika kita berfokus kepada kuasa Tuhan, mujizat terjadi. Dan saya berdoa setiap kita yang fokus kepada kuasa Tuhan, maka yang mustahil itu menjadi mungkin karena kita percaya kepada kuasa Tuhan. Dan saya berdoa 3 rahasia ini menjadi pegangan kita. Yang pertama, konsisten berdoa. Yang kedua, kita harus memiliki kepentingan Tuhan di dalam doa itu. Dan yang terakhir, kita mesti fokus kepada kuasa Tuhan, bukan kepada keadaan atau fakta yang ada di depan mata kita. Dan saya percaya doa saudara, pergumulan saudara
akan memperoleh jawaban daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh kasih-Mu, anugerah-Mu, kami mengerti bagaimana rahasia doa dijawab Tuhan, yaitu kami konsisten untuk berdoa. Yang kedua, harus ada kepentingan Tuhan di dalam doa itu. Dan yang terakhir, kami fokus kepada kuasa-Mu, bukan kepada keadaan. Dan kami percaya pergumulan kami, doa-doa kami pasti dijawab Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa, hari-hari yang akan kami jalani juga hari yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.